听我阿妹say mama quan chỉ có hì rồi sang con rồi tăng có cho bên chỉ tao mà Halo guys, selamat datang di Geralitan Channel. Excited! Jumpa lagi dengan dua orang dengan great jokes atau ODGJ yang terpira, terpopuler, terngakak, terkocak, terlucu, terplastik sampah, terplastik kepala, terplosa seimbang. By the way, ini di tengah-tengah kita yang sekarang badannya lagi remuk. Kemarin habis nonton konser 2 hari kita. Apa pertama keras ya? keras Terus keras. Besoknya langsung lanjut TXT. TXT ada singkatannya T Trenggalek. X Serenggalek. T Trenggalek. nggak mau mikir. Di tengah-tengah kita yang semakin menua, badan semakin menjompo, buset 2 hari itu, padahal kita duduk loh konsernya. Tapi kenapa kayak hancur banget ya badan? Nggak, yang hari pertama tuh memang duduk, tapi sering banget disuruh diri sama keras anjir. Tapi orang kasnya suruh berdiri, kita juga kagak ngikutin dia, kita mau tetap duduk. Iya kan? Ada berdiri tapi pas pegel langsung duduk lagi. Iya buset, kayak gue tuh baru tahu ternyata kita udah mencapai usia senja karena nonton konser udah mulai Pinggang udah mulai ngilu ya. Terakhir gue nonton konser yang masih semangat itu ini anjir, Blackpink, yang gue masih bisa lompat-lompat, bisa Itu pun bukan Blackpink kemarin yang terakhir 2000. Iya, Blackpink yang waktu di ASBSD. Yang waktu di ASBSD 2019. Nah, itu terakhir kalinya Yang gue 2 hari. lompat buset. Kalau sekarang ya nonton konser kayak padahal udah dikasih kursi seating gitu, tapi masih tetep aja sakit pinggang gitu. Tapi gimana konser TXT kemarin? Bagus sih, stage presence-nya bagus banget. Bagus, kayak venue-nya tuh Ancol Beach City itu. Menurut gua venue-nya 9. Venue-nya 9 karena mereka tuh bisa memprovide venue dengan standar internasional. Standar internasional. Ada yang kayak gininya, yang turun, Iya. Terus kayak bisa bawa mobil ke panggung. Bisa bawa properti yang proper. Kapal, mobil, kapal, kereta. Ini Kraken, Godzilla, meteor jatuh, hujan, angin, aspal, gula bertebaran, diabetes dan asam urat, kolesterol semua terpincang di atas panggung. Kayak gitu. Jadi kayak venue itu sebenarnya bagus, cuman Ada satu yang minus dari Ancol Beach City menurut gua. mau keluarnya, Parkirannya. mau keluar parkiran. Yang kedua adalah nggak masuk akal menurut gue, kayak mau masuk Ancol aja tuh mobil bayar, orang-orang dibayar anjing. Ya kalau orang-orang bayar ya masuk Ancol ya udahlah. Mobil dibayar, cowok nggak masuk akal. Jadi kalau kalian mau masuk Ancol guys, kalian tuh harus beli tiket. Mobil terpisah, tambah berapa orang di dalam mobil itu. Menurut Ngana, kita ke Ancol naik apa kalau bukan naik mobil atau naik motor? Masa naik burung elang sakti? Nggak fokus ya, pedes. Nggak fokus lama-lama ini. Kita hari ini ditemani oleh Rujak Baba Raffi. Bukan Baba Raffi, Rujak Ulek Bang Budi. Rujak Ulek Bang Budi Raffi. Rujak Ulek Bang Budi Raffi. Rujak terpedas meskipun sedang. Ini bridging. Ngomong masalah TXT, hari ini kita mau membahas ada apa di sinema? Atau kita singkat dengan ADC. Ada apa di sinema? Ada hubungan itu. Ada hubungannya. Kan ADC kan C-nya konser TXT. Konser TXT. Lagi ada film apa aja di bioskop masih sama kayak kemarin ya. Cuman hari ini kita kedatangan Ada yang baru loh, Ninja Turtle. Ada juga film horor yang katanya Hidden Gem, katanya bagus banget. Ada Cobweb. Itu juga gue penasaran pengen nonton sih. Hollywood itu ya? Iya, Hollywood. Dan ada juga, ini kita udah nonton sih kemarin, The Moon. Review singkat film The Moon ya. The Moon menurut gua bagus lah, meskipun di awal-awal pendapat gua pribadi ya. Dari awal ke tengah itu agak-agak dragging ya. Betul. Tapi dari tengah ke akhir terbayarkan banget dengan... Padahal ceritanya sesimpel kayak Korea yang mengirim astronot ke bulan, tuh sesimpel itu aja. Iya, sesimpel itu aja. Tapi kayak yang hebatnya film Korea tuh mereka tuh bisa kayak build up-nya dulu. Build up, memasukkan unsur-unsur drama, melo-melo gitu loh di semua jenis genre film. Even genre zombie aja bisa jadi mewek-mewek kan loh, kayak Tren to Busan. Ya kan? Cuman ada beberapa plot hole sih menurut gue di film The Moon ini yang gak masuk akal. Gue tahu nih apa nih. Kan? Gue tahu nih apa. Yang pertama guys, ceritanya kan ini mereka astronot hilang di luar angkasa ya. Padahal solusinya gampang ya. Kalau gue jadi film. Kalau gue jadi film Kalau gue jadi film itu, kalau gue jadi diulang lagi. Kalau gue jadi sutradara ya, solusinya padahal gampang banget itu. Biar astronot ya di luar angkasa tuh nggak hilang. Mungkin ini bisa diterapkan sama NASA juga ke depannya, ya kan?
karena sejauh ini belum ada yang kepikiran loh biar astronot kita nggak hilang guys. Jadi dari bumi roket astronot itu sama baju astronot itu udah diikat sama tali yang panjang banget Pi, sampai ke bulan gitu loh. Dari tali tambang. Nah pas astronot kan di angkasa hilang kan kayak melayang-melayang, dia keluar dari pesawatnya hancur gitu. Bisa ditarik ya? Tinggal ditarik gini Pi. Tinggal ditarik gini. Kenapa gak kepikiran ya? Astronotnya tuh tinggal giniin aja. Itu kan, jadi kan kayak getar gitu. Iya. Nah, kalau talinya getar tinggal ditarik gini ke bawah. Itu solusi pertama. Solusi kedua, kenapa tuh astronot itu nggak ada kepikiran ya? Pas udah hilang kayak mereka pasrah gitu loh. Pasrah. Di luar angkasa tuh mereka bisa gini-gini, benang-benang set. Kan bumi tuh deket kan di situ kan, mereka tinggal ke bumi set. Deket tuh di situ katanya. Kan ini contohnya udah di luar angkasa. Di luar angkasa bumi kan kelihatan kayak gede, kayak deket. Terus tinggal benang-benang gini, set. Benang-benang ke bumi nanti kan masuk ke luar angkasanya bumi itu loh. Luar angkasanya bumi itu apa ya? The Moon itu film gampang, dibuat diulur-ulur, jadi rumit masalahnya gitu. Padahal mah sebenarnya gampang tuh solusinya. Tapi kalau kalian mau nonton The Moon silakan, karena aktingnya Dio di situ bagus banget. Selanjutnya ada film. Gue bisa kasih nilai film Dio ini 7 lah. 7 sih, karena visualnya bagus banget CGI-nya. Bagus banget sampai ternyata fun fact loh Pi. Ini fun fact, mereka tuh nggak syuting di bulan loh. Selanjutnya ada film Dear Kayak Joe. orang nggak tahu aja dia kasih gitu. Almost is never enough. Ini sebenarnya gue nggak tertarik nonton sih karena film-film drama ya dengan dibintangi artis-artis yang Siapa sih pemainnya? Jordi Pranata oke lah. Film satu ini yang akan kita bahas Pi. Karena film satu ini dia adalah yang berjudul Primbon. Udah. Film ini diproduksi oleh Enden Kartawijaya dan Yowen K. Didirektori oleh Rudi Sujarwo. Ditulis oleh penulis terbaik sedunia menurut HS. Ada Laila. Laila. Kursi penulis. Seorang diri, tidak duet-duetan lagi. Dibintangi oleh Happy Salma, Nugi, Flavio Zaviera, Chico Kurniawan, Septian Dwi Cahyo. betul, Azela Putri, Jajang Cenur, Suroja Hafiz, Capung Biru, Ibu Kantin. Ketimun Sobek, Bapak Lulurah. dan juga ada Abon Obama. Film Primbon bercerita tentang sebuah website yang bisa menafsirkan mimpi. Ada foto-foto penampakan di situ. Ada juga arti-arti telinga berdengung. Misalnya sebelah kiri berdengung jam 3 itu Nggak ada salah. artinya. Kanan berdengung jam 3 ada artinya. Itulah primbon.com. Iya, gue dulu pokoknya setiap ke warnet Sampai nggak bisa tidur gue, ngeliat-ngeliat sendiri, takut-takut sendiri anjing. kan patungan kan, satu komputer patungan berdua sama temen gue. Website pertama yang kita buka Primbonnya. Primbon. Karena kalau sendiri nggak berani ya. Iya, kedua Naruto XXX. Kalau gue yang kedua adalah Wap Trick. Itu mah bisa di HP. Enggak lah, kalau di HP kurang gede layarnya bro. Lihat Pamela Anderson. Tahu banget gue. Sama Paris Hilton. Rana dan Jano yang melakukan pendakian gunung di tengah cuaca tidak baik. Di tengah hutan lebat, mereka terpisah dan tersesat. Tuh. Jano dapat kembali pulang ke rumah akhirnya. Tapi tidak dengan Rana. Rana terguling-guling, terjatuh, terperosok ke perut bumi, terbawa sungai, sampai ke India, ke Nepal. Dan juga Rana ditemukan sama suku-suku Amazon, lalu dimakan sama suku-suku pedalaman di hutan hujan Amazon. Pencarian besar-besaran pun dilakukan, tapi Rana tidak ditemukan. Kok bisa di Jawa ada Amazon? Terbawa sungai dia. Sampai Sungai ke Jawa itu, Pi. Lu tahu Sungai Jawa, Sungai Gangga itu satu Woi, Sungai Jawa bukan Sungai Gangga. Gangga tuh bukan di Jawa. Iya, tapi itu satu induk. Kalau misalnya lu telusuri nih. Satu induk? Satu induk. Misalnya lu telusuri. Set. Itu mengitari, Pi. Oh. Satu induk. Induknya apa? Induk Amazon World itu loh. Amazon itu. Seminggu sudah berlalu. Keluarga besar Rana memutuskan untuk mengadakan tahlilan. Rana dianggap tidak mungkin selamat dan sudah pasti matilah di hutan. Dini, ibunya si Rana, tidak bisa menerima kenyataan itu. Lalu Dini mengadakan ritual untuk membangkitkan Rana. Dia mengorbankan jiwanya kepada Lucifer. Lalu Dini berdoa. Lalu Lucifer datang dari neraka. Jebret. Nggak Ada gitu Lucifer. Kamu mau apa anakku? Lalu Dini berdoa, saya minta Rana dihidupkan. Tapi kamu harus memberikan tubuhmu lalu. Lucifer bersenggama dengan Dini. Dini tidak bisa menerima itu. Sebagai seorang ibu, Dini tidak mau saja menyerah dan tetap percaya Rana itu masih hidup. Iya. Tiba-tiba, seusai tahlilan, Rana beneran pulang, guys. Karena beneran pulang. Dini sama suaminya si Banyu dan si bungsu Tari menyambut gembira kepulangan Rana, tetapi tidak dengan keluarga besar lainnya.
Karena mereka hidup mengandalkan primbon sebagai pegangan. Mereka percaya bahwa Rana yang kembali ini bukanlah manusia. Bukan Rana yang sebenarnya. Iya, tetapi lebih ke bunga Edelweiss. Konflik pun tidak terhindarkan. Dini yang percaya bahwa yang pulang ini memang putrinya dan keluarga berpikir itu bukan Rana. Hanya ada satu cara untuk membuktikan semua ini. Dengan yaitu upacara cara ruat. Diruat. Benarkah Rana sudah meninggal? Lalu siapa sebenarnya yang kembali pulang ke rumah? Itulah cerita tentang film. By the way, filmnya sedang tayang di bioskop. Kalau kalian mau menonton filmnya silakan kalian keluar dulu. Udah, jangan marah-marah mulu, kita ini harus family friendly, Cok. Kita ditonton TV keluarga kita ini. Iya. Hah? Kok gitu? TV Kalau kalian keluarga? selesai menonton, silakan kalian balik lagi ke channel ini. Kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Karena ada aja orang tolol kemarin yang komen di video Susana. Kalau kita udah nonton, ngapain kita balik lagi ke channel lu, Bang? Kan gue udah bilang, balik buat diskusi. Tolol. Ini kita review bukan nyeritain ulang buat lu anjing. Buat kita diskusi, bego. Kita mau mulai dulu dari hal yang kita film ini film bagus loh sebenarnya. Kayak kita mulai dari mana ya? Dari yang kita nggak suka dulu deh. Kita suka dulu aja lah. Maksudnya kita suka dulu ya. Iya. Apa yang kita suka dari film ini? Kalau lo? Shotnya sih beautiful. Banyak kamera movement yang nggak umum sih. Betul, yang Yan. mungkin referensi film gua kurang, tapi Teknik teknik pengambilan ya. gambar tuh bikin kita nggak bosan untuk menonton film ini gitu. Yang kedua adalah yang kau suka adalah set rumahnya itu terasa banget rumah-rumah orang Jawa zaman dulu. Sangat-sangat believable ya. Karena aku bisa merasakan aku tuh lagi staycation di rumahnya nenekku di Indramayu, Cok. Betul. Karena kayak ada detail-detail kecil itu yang let's say kayak detail-detail Dapurnya ada tungku berasap. Dapur kompor tungku. Tungku berasap tuh. Sepeda ontel yang udah karatan, iya kan? Terus juga kayak di meja makan ada kayak toples-toples plastik buat naruh-naruh gula gitu. Terus tembok-tembok rumahnya juga kayak nggak dicat, kayak semen tanggung aja gitu. Lantainya juga Iya, kayak lantainya juga. nggak ditegel ya. Iya. Jadi benar-benar Kayak bukan keramik gitu, memang lantai-lantai rumah-rumah desa aja. sangat-sangat terasa Jawanya itu terasa banget lah, kental banget di film ini. Selanjutnya acting yang gue suka adalah Wah, aktingnya parah sih. keselak ini cabai. Tumpah pi. Goblok, dibuang-buang, gue jadi pengen ngambil lagi, kan capek gue anjing. Mana gue pedesan lagi. Jangan. Si Happy Salma sebagai ibu, menurut gue cinta kasihnya dia itu sampai banget ke anak-anaknya. Oh. Kayak kita bisa merasakan Ada serangga. Ada serangga. Ada serangga. Ada serangga di sini. syukur gua aja. Kalau itu Kamino. Iya. Makanya gue kaget kok tiba-tiba ada serangga ya. Itu masih ada sih. Anjing lah kalau film bagus ya. Kalau film bagus nyari gimmicknya susah. Acting. Acting yang si anaknya si Rana juga bagus banget. Bagus banget sumpah si Ketika Rana dia itu. jadi setan dengan smik-smiknya yang kayak jahat banget. Iya. Dan juga tatapannya yang dingin gitu. Gue akan lihat masa depannya tuh Tara Basro. Tara Basro banget sih. Tara Basro waktu masih masa mudanya, masa remaja itu. Terus juga actingnya bapaknya juga tuh Jawanya dapat banget loh. Jawanya dapat banget. Iya. Menugi sumpah. Dan juga kayak bapaknya itu sangat-sangat kebapaan banget juga. Iya kan? Bocor, mulut lu bocor. Enggak, gue minum tadi bekas lo kobok-kobok. Actingnya bapaknya oke. Oke banget. Actingnya tiga kakak bapaknya juga. Oke banget sih. Si Mbombo itu ya, tiga-tiganya oke semuanya lah anjing. Even peran minor sekecil penjual beras di pasar. Asli, ibu-ibu sumpah. bagus banget. Penjual sayur. Kayak beneran penjual sayur. Cameo yang nyari-nyari Rana di hutan. Sumpah bagus Anjir. banget itu. Adegan nyari hutannya juga tuh bagus banget anjing. Nah, Adegan iya nyari itu hutan. flashback juga, shoot yang di hutan itu, wah estetik banget coy. Kayak berasa nonton film adegan pencarian di hutan tapi versi film Hollywood gitu loh. Kayak bukan film Indonesia anjir. Even ada satu menurut gue yang masih memegang kasta pencarian di hutan itu ya, film Senjakala. Jalan Senjakala itu ada adegan nyari di hutan juga kan, tapi ini lebih bagus. Senjakala apa Sandekala? Jalangkung Sandekala. Oh iya. Tapi ini lebih bagus adegan cari hutannya. Iya. Karena
cahayanya. Cahaya gradingannya dibikin ada asap-asapnya, kayak ada di asap-asapnya itu ada orang-orang lewat-lewat sambil nyari-nyari pakai Terasa senter-senter real gitu. sekali ya. Nah, tapi gradingannya tuh entah kenapa dibikin kayak ada agak-agak hijau ya. Jadi hutannya tuh, situasi hutannya tuh menurut gua, buat gua yang orang awam dan gak ngerti gradingan itu nyaman sih. Bagus banget lah. Nyaman pokoknya. sih gua Adegan ngeliatnya. itu tuh ini banget. Acting udah lah gak usah ada masalah. Iya. Kalau dialog menurut gue fine aja. Dialog fine aja kok, nggak cringe menurut gua. Menurut gue agak naik turun juga sih. Ada di beberapa adegan nggak berasa dia Jawanya gitu. Betul. Kayak berasa kayak film, bukan film Jawa gitu. Tetapi ada di beberapa adegan tuh kental banget juga Jawanya gitu. Jadi Yeah. kalau ke dialog mungkin agak naik turun. Karena gue tuh membayangkan di film ini tuh ada Erika Carlina. Wah pasti makin cakep lagi sih. Si Erika Carlina ini jadi kakaknya, si Rana ini adenya. Udah adenya aja yang hilang gitu. Kakaknya masih ada. Sebenarnya memang iya sih, adenya kerasa di film ini jadi nggak begitu penting nggak begitu perannya penting ya. gitu. Iya. Terus juga selanjutnya adalah film ini tuh ceritanya simple tapi nggak tolol Betul. gitu. Jadi kayak ceritanya tuh bener-bener simple tapi nggak tolol. Dan misalnya yang gue suka lagi dari film ini tuh adalah film ini tuh dengan sangat baik berhasil menyampaikan informasi kepada kita tuh mengenai primbon itu apa gitu loh. Mereka tuh berhasil menggali kayak mitos-mitos Jawa yang kita nggak pernah tahu sebelumnya gitu. Betul. Let's say kayak ada mitos ternyata kalau ada suara burung di rumah, burung apa ya? Ya nggak tahu lah itu burung apa? Kadasi kalau nggak salah. Nggak tahu Berarti ya di burung rumah apa. itu ada yang meninggal, Iya. ya kan? Terus misalnya primbon, lu lahir tanggal lu primbon apa sih? Agustus. 29 Agustus. Itu kelahiran kedua lu tanggal? Masa gue lahir lagi, Ger? Woi, manusia tuh ya ada lahir jasmani, lahir rohani Oh, gitu. Iya. Maksudnya gimana tuh lahir jasmani Lahir jasmani itu yang lu keluar tuh dari rahim ibu lu tuh lahir jasmani. Rohani? Tuh. Lahir rohani, lu keluar dari citra ibu lu. dari tutur kata lahir. Dari iman ibu lu. Lahir dari iman tuh gimana anjing? Sabtu Saniscara. Orang yang lahir di Sabtu Saniscara memiliki kontak sangat gede. Kok salah? Soalnya gue biasa aja. Dan juga orang yang lahir di Sabtu Saniscara kebanyakan adalah akan terlahir sebagai YouTuber K-pop yang mereaction begitu. Nggak Dan ada. juga Zaman dulu orang kepikiran dan juga YouTube gimana anjing? Muslim mereka akan menang KWF-an gitu. Itu di sini tertulis. Nggak ada. Dina Seto suka membuat orang merasa senang. Betul. Wih anjir, Alpi satu. Pandai berbicara, bergaul, periang, tapi kurang bisa membalas budi. Setia pada janji, ceroboh memilih makan, banyak selamatnya dan doanya. Wis. Nanti lu dulu tuh ngelakuin apa aja tuh diselamatin sama Tuhan. Amin. Diselamatin lah. Pernah nggak lu ada pengalaman kayak Enggak, gua anjir, ketipu. selamat. Nggak selamat gue duit gue. Salah, maksudnya nyawanya. Oh, Pernah nggak ada nyawanya. kayak, ih anjir kalau gue kayak begini hampir aja kayak gitu pernah nggak? Nggak ada. Ya udah lu karang deh. Oh iya waktu itu gue. Kalau gue pergi hari itu ya gue. Kemakan buaya. Waduh, gue gila sih waktu itu gue ke tampol Iron Man kali. Gitu. Nah, Terus itu. rezeki selalu ada, Iya bener. akan habis, tetapi ntar pasti ada aja lagi. Benar. Habis ada lagi tiba-tiba. Betul. Habis terus ketipu Blackpink lagi, ketipu Iya. Blackpink 4 kali, ada lagi Ada ketipu. lagi. Ketipu Blackpink. Joyce. Abis ketipu Blackpink, aku melunasi mobil. Melunasi mobil, ketipu Blackpink lagi, terhipnotis motornya, diambil motornya terhipnotis lagi, dia begitu. Kok bener ya? Emang bener. Itu bau saus kacang sama asam lambung. Anjing bercampur jadi nggak enak banget bau anjing. Tapi iya agak-agak ini ya. Agak-agak nyerempet. Coba lu. Gue Penasaran gue. 7 Mei 1997. Pertama, selalu Pendiam, tai kuda, pendiam. Nggak ada anjing. Pendiam, pemomong dan penyabar. Pemomong dan penyabarnya mungkin oke ada benarnya. Pendiamnya enggak anjing. salah. Gue tuh introvert sebenarnya. Introvert gue, bro. Aduh, Anjir. bangsat. Nggak bener nih. Udah langsung. Ini Nggak bener. aja gue diem. Tetapi suara gue ada. Lingeling. Oh iya bener ada ya. Ini kan Dia di pendiam, Tama Boy. HS. Selalu ingin memiliki barang-barang. Anjing kok enggak ini beneran gak sih tulisan kayak gitu? Iya. Bener anjing. Bener Selalu ingin memiliki barang. Kesungguhannya penuh perhitungan untuk mendapatkan untung. Suka menolong, mandiri, lapar mulu, banyak musuhnya. Kok bener anjing?
saking banyak musuh gue. Iya. Sekarang musuh-musuh gue tuh jadi komunitas aja. Suka mengganggu orang lain. Betul. Suka berbohong. Berbohong gue nggak tahu ya anjing. Jangan-jangan selama ini ada berbohong Gue lo. bohongin lo sama ini. Sebenarnya gue bukan Gera. Tapi. Gue rival. Wow, yang ditampilin malah Kowil yang pakai kucing. Tapi sebenarnya gue bukan Agor rival. Hah? Gera. Capek. Bertanggung jawab namun suka membantah. Iya, Terus dermawan, tekun, betul. dikagumi dan lemah lembut. Enggak sih kalau lemah lembut. Lemah lembut enggak sih anjing. Murah hati dan murah rezeki. Amin. Amin. Itu ya. HS, HS. HS. HS lu tanggal berapa? HS apa HS? 9 Oktober 2000. 9 Oktober 2000. Primbon apa? Oke. Selalu berubah. Selalu berubah. Selalu berubah. Apa ya? Iya. Wow. Wah. Wah. Capek ngeditnya anjing. Indah dan banyak mendapatkan simpati. Mukanya memang bikin simpati. Oh, ya, betul. Kalau indahnya enggak sih. Bicaranya banyak diterima orang. Suka tinggal di rumah aja. Nggak suka keluar-kelular. Itu kayaknya iya deh. Itu kayaknya iya. Iya, Dia deh. lebih senang di kos dia. Tidak mau memakan yang bukan kepunyanya sendiri. Iya. Langsung dibantah. Langsung dibantah. Kayak orangnya berarti ini ilmiah. Iya. Suka marah-marah kepada keluarganya. Jalan pikirannya sering berbeda dengan pandangan pada umumnya. Tapi ya sih kayaknya dia pikirannya agak unik. Iya, agak unik. Agak unik. Suka membantah dan berani kepada atasan. Itu benar. Rezekinya cukup. Rezekinya cukup yang penting. Iya. Intelektual, tetapi sombong. Bener anjing, sombongnya bener. Semuanya anjing. Jumawa bangsat dia Jumawa. kalau itu. Dia haus pujian anjing. Tetapi orangnya teliti. Benar, kalau teliti benar. Dewa Bumi Betara Kari yang artinya adalah penggemar Lele Laila. Iya. Ya itulah guys muter-muter kita ya. Meskipun kalian juga nggak peduli ya, kita peduli sih buat panjang-panjangin durasi. Iya betul. Balik lagi ke film ini, kita mau bahas tentang di film ini tuh sangat banyak banget mereka tuh menjelaskan tentang primbon-primbon tuh dengan menarik gitu. Betul. Jadi kayak mitos-mitos Jawa juga dijelaskan dengan menarik. Biasanya kayak taruh sajen di bawah ranjang. Betul, suara- katanya suara burung. kalau daun-daunnya busuk itu berarti dia bukan orang. Mimpi barang jatuh. Mimpi barang itu kan jatuh. sangat-sangat superstition gitu kan, sangat-sangat tahayul gitu. Dan Klinik lah, klinik. gue tuh suka banget sama hal-hal yang kayak gitu-gitu, kayak bahas-bahas soal mitos, bahas-bahas soal pamali-pamali, gue tuh suka banget gitu. Jadi bagi gue ini tuh menarik banget dengan tidak melebih-lebihkan. Let's say kayak film pamali lah, ngomong soal pamali, tetapi nggak ada pamali-pamali. Nggak ada pamali-pamalinya, pamalinya apa? Nggak ada bahas-bahas soal pamali gitu. Tapi Iya. film ini ngomong primbon, dia beneran bahas primbon gitu. Dan Betul. dan menurut gue tim research-nya ini soal primbon ini oke banget sih. Oke, iya. Lumayan dalam ya. Iya, risetnya. karena beneran orang yang ngerti primbon gitu loh, berasa banget mereka tuh ngerti primbon gitu. Primbon tuh kalau di Cina Feng Shui ya, di Cina juga tuh ada lah kebudayaan kayak gini. Dan aku tuh suka banget melihat berbagai kebudayaan Jawa yang ditampilkan di film ini, terutama pas di akhir itu yang acara Ruatan ya. itu beautiful banget shotnya anjing. Shotnya beautiful banget, terus kayak Asli itu salah satu movement kamera yang gua favoritin sih di Iya. film ini. Dan juga film ini tuh berhasil membuat kita tuh takut dengan tidak menampilkan sosok setan yang seram. Asli, betul. Hanya dengan kayak Nggak momen-momen. nggak banyak adegan jump scare juga loh padahal. Bikin takutnya itu lewat momen, dan menurut gue film horor yang bisa menakuti lewat momen itu adalah film horor yang berhasil Berhasil, gitu. iya. Nggak perlu mereka kayak jeng, Iya. jeng, Iya. bang, 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 In the Barbie world. Jadi nggak perlu lah mereka harus jeng, tetapi cukup sesimpel ya, saya kayak neneknya lagi ngaca, tiba-tiba di shotnya itu cuma dari belakang ada tampilan si Rana dengan burem-burem tapi mukanya putih, matanya hitam. Iya. Si Rananya bilang, kok Mbah takut sama saya gitu. Tetapi itu setannya bahkan gak kelihatan jelas gitu. Iya. Adegan rep-repan juga itu sangat relate anjir. Iya. Buat kalian yang sering ketindisan, kalian juga akan merasakan kayak
Kayak itu sebenarnya ketindisan tuh kayak gitu, Cok, prosesnya, Cok. Sangat menarik lah. Semua yang dibahas di film ini soal budaya, soal apapun itu menurut gue sangat menarik. Gue juga suka sama adegan, ada salah satu yang sebenarnya itu nggak ada backsound yang sampai mecahin gendang telinga, mecahin sound. Bapaknya mau berangkat kerja, mau berjualan di pasar, terus muncul tangannya, megang bahu bapaknya, tangannya si Rana, lalu tiba-tiba Rananya naik bilang, Pak ikut ya. Itu udah creepy banget. Soalnya kondisinya di situ kita udah tahu si Rana ini Bukan orang. Iya, gitu. jadi creepy banget di situ. Bahkan menurut gue di film ini tuh nggak ada sound effect yang jreng gitu loh. Let's say ya mereka tuh bisa banget taruh sound effect kagetin itu di adegan yang pas si Tari ngecek Rana mandi yang di bawah pintu itu. Iya. Terus tiba-tiba kepalanya Rana gini jreng. Iya. Bisa aja di situ sebenarnya dikasih jump scare, tapi ini nggak dikasih suara apa-apa. Tetapi karena nggak dikasih suara itu berasa banget ngerinya. Iya, betul. Menurut gue berasa ngerinya tuh dari apa? Dari actingnya, dari setnya. Setnya itu sangat menggambarkan kayak serem anjing, rumah-rumah Jawa Betul. serem gitu. Iya, iya. Jadi kayak film ini berhasil menyampaikan rasa takut dengan tidak lebay dan masuk akal. Sok mengagetin orang gitu. Betul. Selanjutnya yang gue suka adalah yaitu ngomong soal musik. Menurut gue proporsi musik di film ini tuh pas gitu. Pas ya. Ketika ada momennya diam, ada momennya misalnya lagi haru, musik haru. Betul. Gitu. Jadi proporsi musiknya tuh pas, nggak lebay. Ada yang nggak lu suka dari film? Udah sih udah diomongin semua. Kalau kalian berekspektasi untuk menonton film yang seram, it's not for you kayaknya sih. Kayaknya Iya. kayak menurut gue nggak serem sih. Tapi Creepy, lebih ke creepy. Beda creepy ya ini. Ini Iya. tuh beda kind of creepy. Itu creepy-nya tuh karena terasa sangat nyata gitu. Iya. Terasa kayak cukup real gitu loh. Iya. Ada orang datang ke rumah kita ternyata itu bukan orang gitu. Iya, Coba iya. kalian bayangkan ada di posisi itu cukup ngeri. Tapi bukan ngeri yang setan gitu. Catatan hitam film Primbon. Yang pertama menurut gue catatan hitamnya itu ada sedikit ketidakjelasan di bagian kan catatan si Rana ini mau ke hutan. Hilang di hutan kan dia. Nah, tujuan dia ke hutan ini ngapain itu nggak dikasih tahu. Nggak dia kasih tahu. Katanya kan mau inin kado buat ibunya kan, tapi kadonya apa? Nggak dikasih Terus di tahu. hutannya motifnya Apa? maksudnya motif. Kenapa harus di hutan gitu loh? Dan juga misalnya kayak si Rana kan bilang, Bu sebenarnya aku mau kasih hadiah ini ke ibu, tetapi cuacanya nggak mendukung. Nah, yang pertama, kalau cuaca nggak mendukung itu kan itu udah dari awal si Rana mau ke hutan, Cuacanya udah nggak bapaknya mendukung. udah bilang, Iya. Itu cuaca mau hujan Lagi loh. musim hujan Lagi musim hujan loh. Maksudnya kan lu expect apa ke hutan gitu. Maksudnya dari awal harusnya dia udah expect dong. Iya. Iya kan? Tapi dia tetap ke hutan. Terus juga di hutan dia mau ngapain itu nggak jelas. Dia mau nge-shoot apa, dia mau bikin apa, melakukan apa. Kan itu bagian penting dari cerita. Iya. Rana hilang di hutan gitu. Menurut gue tuh cukup nggak jelas. Dan juga dia matinya kenapa? Mati Betul. diculik setan kah? Mati jatuh dari jurang? Iya, itu kita nggak dikasih tahu Jelaskan. juga. Tiba-tiba udah Rana mati aja gitu. Terus juga si Janu. Mereka ini kan jalan ke hutan berdua, guys. Dan gue awalnya ngerasanya si Janu ini peran penting loh, tapi ternyata sampai akhir gue dapat simpulkan dia nggak penting-penting amat Nggak anjir. penting banget. Jadi kayak gini, kalau misalnya kita mendaki ya bertujuh, hilang satu wajar. Karena Iya. kan jalan itu berjalannya tuh begini, Iya. memanjang. Kalau berdua kan di hutan bisa begini aja jalannya, samping-sampingan. Samping-sampingan. Gitu. Kan Nggak nggak perlu mungkin. ada yang hilang kalau kayak gitu. Ini mah Janunya enggak. Janunya di depan, Rananya di belakang. Tiba-tiba hilang Rananya. Iya, kayak hilangnya tuh proses menuju mereka terpisah tuh kayak udah dikonsep banget, jalannya jauh-jauhan, kayak nggak mungkin banget, gak logis banget anjir. Betul. Iya. Dan di adegan berikutnya si Janu akhirnya pergi ke hutan lagi sama adiknya si Rana, si Tari gitu. Dan dia masih melakukan hal yang sama, nggak belajar dari kesalahannya. Iya. Jadi dia jalan di depan, si Tarinya jalan di belakang. Akhirnya si bener Tarinya aja. hilang. Si Tarinya hilang gitu. Tolol, ini berarti cowok red flag anjing si Janu ini. Iya, suka ninggalin cowok, suka ninggalin cewek kalau di hutan. Nah gitu. Cuman di etak doang di hutan bikin Allah. genre publik. Kayak gitu. Terus selanjutnya adalah si Fake forest. fake forest. fake hiking. Fake hiking. Kayak gitu. Dan selanjutnya adalah tokoh Tari ada momen tiba-tiba dia hilang aja dari film. Sama kayak si Janu juga begitu. Janu, Ada tiba-tiba- momen tiba-tiba kayak lah kok Tiba-tiba hilang gitu, kayak sampai kayak gue kayak Ini siapa ya? oh ini adiknya dia. Iya. Karena tiba-tiba hilang gitu. Ternyata dia di akhir jadi hero gitu si Tarinya ini. yang sama si menemukan Janu iya ternyata dia yang menemukan jenazahnya si Rana. gitu. Dan tiba-tiba dia
jadi hero. Gitu sih. Paling yang gue gak suka itu aja sih catatan hitam gue. Kalau gue juga Ada lagi nggak yang lo mau tambahin soal catatan hitam yang mungkin gue ke skip? ada sih. Oh tunggu, gue mau nambahin satu adegan yang menurut gue juga bagus banget adalah adegan ketika si Rana ruatan, terus tiba-tiba dia ruatan di panggung. Di depan itu ada penonton. Terus ada dalang juga Iya, main wayang. Tiba-tiba dari arah penonton itu muncul berbagai macam setan. Iya. Wah itu menurut gue itu bagus Bagus banget. sih. Bagus banget. Tiba-tiba Rana itu juga terlempar ya kayak ke dunia lain ya. Iya. Nah adegan di dunia lainnya itu juga Serem sih. Bagi gue Adegan di dunia lainnya kayak ada tangan keluar dari sumur, itu keren sih. menurut gue itu juga adegan yang oke sih. Adegan itu adegan oke. Terus juga ini juga plot hole-nya. Jadi kan pas Rana lagi upacara itu, tiba-tiba dia lihat setan tuh di depan-depannya banyak setan kan. Terus tiba-tiba tamu undangannya semuanya kesurupan. Kesurupan masalah. Iya, gitu kesurupan kan. masa tapi nggak semuanya. Lantas di sisi lain mayatnya si Rana itu ternyata udah ditemukan sama Janu sama si Rini, Tari. Terus dibawalah mayatnya si Rana itu ke acara ruatan itu. Nah tiba-tiba acara ruatan itu udah kayak orang lagi menunggu, kayak udah tahu mereka ada yang mau datang nih, udah siap aja semuanya gitu. Padahal tadinya masih ada orang yang kesurupan. Tadinya mah banyak orang kesurupan gitu. Nah orang-orang kesurupan tuh apa kabar anjing? Masa Iya. kayak lagi kesurupan, itu ada Rana, yuk udah udah terus kayak gitu ya. Iya, nggak Tiba-tiba mungkin. gitu, kayak Atau gitu ya. ditinggalinnya tergeletak gitu lagi. Sebenarnya kalau kamera di zoom out itu di belakang nih. Jadi ya. Iya. Sembuhin anjing. Setannya malah pengen keluar. Iya, kan? setan mau keluar. Kayak gitu. Jadi kayak itu juga menurut gue plot hole sih. Cuma Terus kayak yang- nggak ganggu. Menurut gue juga ada plot hole lagi di mana bukan plot hole sih, gue kayak jadi agak annoying sama ibunya si Rana ya, karena ibunya Rana tuh kan dari awal udah dibangun sama si pembuat film ini untuk dia tuh nggak percaya kayak gitu-gituan kan, nggak percaya hal-hal tabu gitu yang kepercayaan orang tua gitu yang kayak primbon segala macam. Tapi entah kenapa somehow di mau menjelang akhir ini yang membuat gue tiba-tiba jadi tidak respect sama ibunya Rana adalah dia bilang gini. Dia lagi bikin ketupat ditemenin sama Rana. Terus dia bilang gini. Kata Bude, Iya. kata Bude sepuh, kalau ada orang yang baru pulang, baru sembuh, kalau baru sembuh sakit, kita harus buatin ketupat. Nah, itu kan kepercayaan juga. Berarti kan sebenarnya dia ada percayanya tapi untuk hal-hal yang seperti itu doang. Dia denial berarti karena howsoever itu tuh anaknya. Kok basah sih? Kan tadi gue mandi. Lupa gue. Pantesan kok kayak dingin gitu. Howsoever dia kan itu tetap anaknya juga gitu Iya. loh. Jadi kayak sebenarnya dia tuh percaya, cuman dia tuh denial di hatinya. Betul, gitu. kayaknya sih kayak gitu ya. Iya, kayak gitu. Udah sih paling ya. Kalau lu udah nggak ada, selanjutnya kita akan memanggilkan seorang ahli Feng Shui. Feng Shui dia sudah 7 tahun menjadi ahli Feng Shui di daerah Kendal. Langsung saja kita panggilkan Profesor HS. Profesor HS. Ulu. Boring. HS. Menurut lo overall tentang film ini tanpa ada korelasinya dengan lele-lele itu bisa nggak? Kayak lele-lelenya dicabut dulu, terus lo kasih pendapat lo tentang film ini. Overall. Nggak bisa deh. Overall, film ini adalah film yang berhasil menggabungkan unsur drama, horor, dan unsur budaya dengan baik. Setuju. Karena itu tidak lepas dari sentuhan hasil skrip ultimate terbaik seorang magician penulis box office terhebat yang ada di sejarah bumi ini. Magician. Makanya sudah tidak salah sangka bahwa ini film bakal berhasil. Udah nggak ini ya, udah nggak heran. Udah nggak kaget ya, nggak heran ya. Apa yang lu suka dari film ini? Yang aku suka yang pertama itu aku suka dengan penulisan dialog si Happy Salmani sebagai seorang ibu yang tidak mau kehilangan anaknya sendiri. Bahkan ketika seluruh warga desa udah tahu dia anaknya sudah meninggal, ibunya tetap bersikeras denial bahwa dia masih hidup. Ya. Apalagi ketika ada dialog namanya Rana bukan almarhum. Wih, tapi itu ibu banget sih. Happy Salma di situ ibu banget. Dan yang hebatnya adalah yang adegan di pasar itu, menurut gue tuh banyak improve-nya loh, karena tuh one take. Dan makanya terasanya sangat natural. Iya betul. Kayak misalnya yang ada di belakang panci jatuh ya. Iya. Terus ibu-ibu bilang, kalau ada panci jatuh berarti kan ada yang meninggal gitu. Iya. Terus sama Happy Salma, udah saya beli aja tuh pancinya. Iya, nggak usah. Gitu. Saya nggak jadi beli beras. Terus tiba-tiba Si Nugi datang. si Nugi datang. Tiba-tiba si penjual berasnya itu ikut-ikutan kayak, iya, kalau ada yang ini ada meninggal loh. Iya. Terus si Happy Salma langsung kayak,
udah saya nggak jadi belanja di sini. Tetapi dia tuh ingat kalau tadi dia udah bilang nih, dia mau beli panci. Harusnya kan kalau misalnya kalau orang yang nggak ahli ya, dia langsung pergi aja tuh. Tapi si Happy Salma enggak loh. Pas si suaminya datang, dia bilang udah bayar aja tuh pancinya, saya nggak mau beli barasnya di sini. Dia masih ingat loh. Iya. Itu one take dan menurut gue tuh adegan yang brilian dan gue yakin itu tuh improve. Gue tuh yakin itu tuh improve yang hanya bisa dilakukan oleh artis yang Aktor profesional banget. Tuh Happy Salma keren banget, gue suka banget. Iya. Itu sih. Yang aku suka kedua di sini mereka kameramennya menggunakan teknik Dutch angle. Oh. Apa tuh? Mungkin buat kalian yang sudah menonton film ini, Dutch angle adalah teknik angle kamera dengan sengaja memiringkan kameranya untuk menunjukin suasana yang sedang tidak wajar. Teknik ini banyak dilakukan ketika ada scene si Rana ini di ruang. Makanya banyak kamera yang sengaja memiringkan itu. Oke. Kalau catatan hitam ada nggak yang tertulis? Lebih ketakut ya? Lebih ke nggak berani. Lebih ketakut. Hari-hari ingin mencoba masuk industri. Kita ke overall bagi gue film ini tuh adalah film yang menarik karena gue jujur juga gue adalah orang yang suka dengan tahayul-tahayul, dengan mitos-mitos, dan di film ini tuh gue tuh puas banget gitu dijelaskan beberapa mitos yang gue tuh nggak pernah tahu sebelumnya. Mitos lesek kayak kalau ada suara burung berarti ada yang meninggal, kalau ada mimpi benda jatuh berarti ada yang meninggal, kayak gitu-gitu loh. Dan menurut gue tuh hal-hal yang membuat film ini tuh unik. Di antara semua film Jawa ya yang sekarang yang sejauh ini beredar, yang sejauh ini ada di pasaran, ada Primbon, ada Mangku Jiwo, ada apa segala macam. Menurut gue ini adalah film yang beda, yang unik, punya warnanya sendiri gitu. Cuman mungkin akan lebih bagus lagi kalau diperankan dengan bener-bener Jawa sekali gitu. Let's say kayak film apa yang kemarin yang Erika Kalina yang Jawa banget itu bangus banget loh. Oh, Sosok Ketiga. Itu kan lele juga kan Sosok Ketiga. Iya, itu Sosok Ketiga bagus banget loh sih. Maksudnya kayak kalau aja film ini tuh bisa diperankan sejawa itu, udah gue kasih 9 anjing. Tapi kalau untuk kali ini gue mungkin bisa kasih di 7 mungkin. 7,5/10. Good job. Gua ya, kalau gua sih memang overall film ini adalah film yang nyaman di mata dan nyaman di kuping. Yes. Nyaman di mata karena visualnya bagus, gradingnya nggak bikin kecolok mata, terus juga banyak shot-shot yang mengandalkan perdesaan, gue suka, dan cara nge-shotnya pun tidak ngasal, dan tentunya lensanya bagus, jadi penonton juga nyaman. Dan juga kenapa nyaman di kuping karena banyak sound-sound yang tidak walaupun mengagetkan tapi tidak lebay, betul. Nah, gue mungkin kasih overall film ini 7 kali ya, 7/10. Oke. HS? Kalau aku ratingku 5 triliun karena Tadi miliar. Tadi di mobil 5 miliar. Terus kayaknya sepanjang jalan dia pikir kayaknya 5 miliar kurang deh. 5 triliun tadi. Film ini berhasil menggabungkan horor dengan drama. Karena banyak sekali kita lihat horor yang mencoba digabungkan dengan drama jadinya horor doang yang dengan sound effect yang tebal sekali. Betul. Tapi ini porsinya pas sih. Jadi 5 triliun aku rasa agak pas lah. Lebay. Tapi ya sih gue setuju karena terasa banget dramanya tuh di mana? Di terakhir ketika si Happy Salma dia melihat mayat anaknya terus dia menangis itu gue beneran pedihnya kerasa sih. Gue beneran menangis dikit tuh gue di situ tuh. Terasa banget ya kayak kehilangan dikit lu ya. Ngencerit dikit di penil sama di mata. Berasa banget itu kayak kehilangan seorang ibunya. Aduh, Happy Salma deh, gue nggak ngerti lagi, gue nggak bisa speechless ya sama Happy Salma, bener deh. Bagus banget. Bagus. Jadi seperti itu ya review film Primbon. Filmnya sedang tayang di bioskop. Kalau kalian mau nonton silahkan nonton. Nanti balik lagi ke sini kita diskusi di kolom komentar. Mungkin kita ketemu lagi. Dari kemarin kita pengen nonton Ketika Berhenti di Sini, tetapi masih nggak sempet terus ya. Nggak tahu ya akan keburu atau enggak. Kalau nggak keburu ya udah. Karena kita akan menonton ada sebuah film yang kita tunggu-tunggu karena ini akan menjadi ladang pendapatan. Apalagi kalau bukan Lantai 4. Kita ketemu di film Lantai 4. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.